Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pada pertemuan kali ini saya akan membawakan tema tentang beristiqomahlah dalam beribadah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alangkah baiknya jika kita beribadah dilakukan dengan konsisten, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjanjikan surga bagi kita sesuai dengan firman-Nya dalam surat Fussilat ayat 30 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Dari ayat tersebut kita bisa mengambil makna bahwasanya jika melakukan ibadah di kehidupan kita dengan cara konsisten, maka Allah menjanjikan surganya. Contohnya, lebih baik mana jika kita mengaji setahun sekali tapi hatam, daripada mengaji setiap hari namun konsisten. Sama-sama berpahala, namun jika kita konsisten dalam mengaji selama setiap hari sampai 1 bulan, hatamnya 3 kali, maka kita akan mendapatkan lebih banyak pahala daripada kita hanya mengaji setahun namun hatamnya sekali. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam beribadah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kebaikan yang pahalanya lebih baik itu ialah kebaikan yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita melakukannya dengan sedikit-sedikit namun konsisten. Misalnya, kita menceritakan kebaikan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, hamba telah melakukan kebaikan hari ini, hamba telah menolong orang tersebut dari mara bahaya. Allah akan mempermudah persoalan-soalan kita dalam kehidupan sehari-hari. Ada sebuah kisah di zaman Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian pasti pernah mendengar tentang Asbabul Kahfi. 3 pemuda itu konsisten dalam melakukan kebaikannya. Pemuda pertama yaitu melakukan kebaikan dengan memberi makan orang tuanya yang sedang sakit dan tidak bisa bangun. Setiap hari ia selalu memberinya makan dan membelanjakan setiap kebutuhannya. Pemuda kedua, ketika ia mendapatkan gaji dari pekerjaannya, maka gaji tersebut dibagikannya kepada orang-orang yang membutuhkan. Pemuda ketiga, ketika ia mendapatkan rezeki, ia akan membelikan kambing, dan ketika kambing tersebut melahirkan, maka kambing tersebut dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Namun suatu ketika pemuda tersebut menaiki sebuah gurun, dan pada saat itu gurun tersebut sedang mengalami badai yang sangat besar, sehingga mau tidak mau pemuda tersebut harus masuk ke dalam sebuah gua. Tiba-tiba pintu dari gua tersebut tertutup. Kemudian tiga pemuda itu bingung di dalam guanya, lalu mencoba untuk dorong batu tersebut namun tidak bisa. Pada akhirnya 3 pemuda tersebut ketiduran dan tidur selama 300 tahun lamanya. Ketika pemuda itu bangun, pemuda itu bercerita dan menunjukkan kebaikannya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Pemuda pertama, ya Allah, setiap hari hamba sebelum orang tua hamba meninggal, hamba senantiasa mengasihi makanan beliau tiap hari. Pemuda kedua bercerita, ya Allah, tiap hari hamba ketika hamba mempunyai gaji setelah melakukan pekerjaan, hamba akan memberikan gaji hamba untuk memberikan makan terhadap orang-orang yang membutuhkan. Pemuda ketiga bercerita, ya Allah, hamba ketika mendapatkan rezeki, hamba akan memberikan seekor kambing, terutama betina. Apabila kambing tersebut telah melahirkan, hamba akan memberikan anak-anak tersebut kepada orang-orang yang membutuhkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengarkan cerita kebaikan dari pemuda tersebut. Batu yang besar yang menutupi jalan keluar dari pemuda tersebut terbuka lebar, dan akhirnya ketiga pemuda itu bisa keluar dari gua tersebut. Dari cerita yang telah saya sampaikan bisa dipetik maknanya bahwa ketika kita berbuat baik dan kita bercerita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa menceritakan kepada orang lain dan diniatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Allah akan mempermudah segala urusan kita, persoalan-persoalan kita. Apalagi kita senantiasa konsisten dalam menjalankan ibadah-ibadah kita. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, karena sesungguhnya kekurangan itu murni datangnya dari saya, dan kelebihan itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.